Mengatur uang di usia muda adalah hal yang cukup sulit untuk dilakukan karena masa muda dipenuhi oleh ego, gengsi, dan gaya hidup yang selalu lebih tinggi daripada orang yang lebih tua. Itu karena kita yang masih muda tidak memiliki banyak tanggungan, dan kita yang masih muda masih terjebak oleh gaya hidup dan pergaulan yang selalu mempengaruhi bagaimana kita mengeluarkan uang setiap harinya. Maka dari itu, mengatur uang adalah sebuah PR tersendiri bagi kita yang masih muda. Namun tetap mengatur uang bukanlah hal yang mustahil untuk bisa membuat keuangan kita jadi lebih stabil daripada sebelumnya saat kita masih muda, dan juga untuk membuka peluang menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Karena sebenarnya peluang untuk menjadi orang kaya di masa depan akan sangat terbuka lebar jika kita memanfaatkan masa muda kita dengan maksimal, dan tentu saja dengan menerapkan cara mengatur keuangan yang baik sejak dini. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara terbaik mengatur uang di usia muda yang bisa langsung kamu terapkan. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu menghindari gaya hidup konsumtif. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa masa muda adalah masa di mana kita sedang terjebak oleh ego yang tinggi, kemudian gengsi yang tinggi, kemudian gaya hidup yang harus lebih baik atau paling tidak setara dengan lingkungan atau teman-teman yang kita miliki dalam lingkungan pergaulan kita. Itulah yang menyebabkan kita yang masih muda cenderung untuk hidup di atas kemampuan kita. Kita seringkali memiliki gaya hidup konsumtif, di mana saat kita memiliki uang, kita langsung berpikir apa yang harus kita beli dengan uang tersebut dan bagaimana kita harus membelanjakan uang yang kita miliki. Yang padahal uang tersebut bisa kita tabung ataupun kita investasikan untuk masa depan kita yang lebih baik. Tapi sayangnya kita tidak seperti itu. Ada banyak sekali kita yang masih muda atau anak-anak muda di luar sana yang cenderung untuk melihat uang sebagai alat untuk memenuhi gaya hidup. Sebagai bukti, biasanya kita yang masih muda cenderung untuk memenuhi keinginan-keinginan kita dalam membeli barang-barang yang branded atau barang-barang terbaru dengan harga yang cukup mahal. Apalagi saat kita memiliki uang yang rasanya cukup untuk kita gunakan untuk membeli barang-barang tersebut. Sebagai contoh misalnya smartphone. Banyak dari kita yang masih muda cenderung untuk ingin sekali mengganti smartphone kita. Padahal smartphone yang kita gunakan saat ini sebenarnya masih bagus dan layak untuk kita pakai dalam jangka waktu yang cukup lama sebenarnya. Masih bisa bertahan sampai beberapa tahun ke depan. Akan tetapi karena modernisasi gaya hidup yang kita lihat di sekeliling kita, membuat kita selalu ingin menggantinya ke smartphone yang terbaru supaya kita tidak ketinggalan oleh orang-orang di luar sana atau oleh teman-teman yang ada di lingkungan kita. Yang mana tentu saja akan membuat kita berkecenderungan sangat besar untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, tapi hanya kita inginkan hanya untuk memenuhi ego dan gengsi yang kita miliki saat itu. Dan inilah yang harus kamu hindari jika kamu masih muda, yaitu dengan menghindari gaya hidup yang konsumtif. Kemudian cara terbaik mengatur uang di usia muda yang kedua adalah dengan membuat anggaran bulanan. Saya yakin tidak semua anak muda paham tentang hal ini, bahkan saya rasa lebih banyak anak muda yang tidak terlalu peduli tentang anggaran bulanan. Yang padahal anggaran bulanan ini adalah hal yang harus dimiliki oleh anak muda. Kenapa? Itu karena anak muda secara umumnya cenderung untuk mengeluarkan uang secara lebih banyak atau lebih ringan dalam berbelanja daripada orang-orang di usia yang lebih tua. Dan hal ini disebabkan oleh banyak sekali faktor. Bisa faktor tanggungan yang tidak ada, faktor gaya hidup, dan faktor ego dan gengsi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal ini. Tapi secara umumnya, kita sebagai anak muda sebenarnya harus mulai untuk belajar tentang bagaimana cara untuk membuat anggaran bulanan. Dan kita harus mulai untuk membuat anggaran bulanan ini dari sekarang. Karena anggaran bulanan berarti kita akan mengontrol dan mengendalikan setiap jenis pengeluaran yang akan kita lakukan dalam 1 bulan penuh ke depannya.
Dengan kata lain, ini adalah sebuah rencana tentang bagaimana kita akan menggunakan uang kita sehingga kita bisa meminimalisir pengeluaran yang tidak penting yang biasanya dilakukan oleh anak muda pada umumnya. Jadi, cara untuk membuat anggaran bulanan ini sangatlah sederhana. Pertama, catatlah jumlah uang yang kamu kumpulkan dalam 1 bulan penuh atau jumlah pemasukan kamu dalam 1 bulan penuh. Kemudian yang berikutnya, kamu harus bisa membuat list daftar pengeluaran yang akan kamu lakukan terhadap uang yang kamu kumpulkan ini. Misalnya, dalam 1 bulan kamu mengumpulkan uang sejumlah 3 juta rupiah dalam 1 bulan. Maka dari itu, buatlah perencanaan kira-kira uang ini akan kamu alokasikan untuk apa. Dan semakin sedikit alokasi uang yang kamu buat untuk berbelanja, misalnya seperti liburan, hiburan, hobi, dan gaya hidup, semakin besar peluang kamu untuk menjadi kaya di masa depan. Jadi prioritaskanlah atau buatlah prioritas dalam membuat jenis-jenis pengeluaran yang akan kamu lakukan 1 bulan ke depannya. Dan setelah kamu membuat prioritas pengeluaran dimulai dari kebutuhan pokok sampai hal-hal ringan seperti kuota internet, kamu saatnya untuk mengalokasikan berapa persen sih kira-kira dari gaji kamu yang 1 bulan tadi yang akan kamu alokasikan untuk setiap pengeluaran yang sudah kamu rencanakan tadi. Misalnya, kamu akan mengalokasikan 1 juta untuk kebutuhan pokok, kemudian kamu akan mengalokasikan sejumlah 5% untuk hiburan atau 10% untuk hiburan, dan sisanya itu akan kamu alokasikan untuk investasi maupun tabungan. Jadi intinya, buatlah anggaran bulanan ini. Kamu bisa menonton video saya yang sebelumnya tentang cara membuat anggaran bulanan tergantung gaji yang sudah kamu dapatkan, karena saya sudah membuat video yang cukup mendetail tentang cara membuat anggaran bulanan terkait jumlah gaji tertentu, misalnya 3 juta, 2 juta dalam 1 bulan. Intinya di sini buatlah anggaran bulanan. Dan jangan sekali-kali kamu lupa untuk memberikan beberapa alokasi dana untuk investasi dan tabungan kamu di masa depan. Karena masa muda adalah masa di mana kita sangat produktif, yang tentu saja akan sangat bermanfaat jika kita bisa mengalokasikan beberapa persen dari uang kita untuk kebutuhan masa depan atau untuk perkembangan finansial kita di masa depan. Kemudian, cara terbaik mengatur uang di usia muda yang ketiga adalah prioritaskan tabungan. Nah, seperti yang saya bahas tadi atau kita bahas tadi, di sini kita harus bisa memprioritaskan tabungan. Nah, bagaimana sih caranya memprioritaskan tabungan? Caranya itu cukup sederhana, yaitu saat kamu membuat anggaran bulanan tadi, jangan langsung berpikir tentang apa yang akan kamu beli dengan uang yang kamu miliki saat ini. Tapi mulailah dengan memikirkan, kira-kira berapa persen sih dari uang ini yang harus saya alokasikan untuk saya tabung ataupun untuk saya investasikan. Jadi langsung berpikirlah tentang hal tersebut. Dan setelah kamu berpikir tentang jumlah uang yang akan kamu tabung setiap bulannya dari gaji kamu, saat kamu sudah mendapatkan gaji, langsunglah tabung uang tersebut di awal waktu. Jangan menunggu sisa belanja atau jangan sekali-kali menabung sisa belanja kamu, tapi belanjakanlah sisa tabungan kamu. Dan itulah yang selalu disarankan oleh Warren Buffett untuk menjadi lebih kaya, yaitu dengan membelanjakan sisa tabungan, bukan menabung uang dari sisa proses berbelanja. Maka dari itu, prioritaskanlah menabung mulai saat ini, karena kita yang masih muda masih memiliki energi yang sangat banyak untuk bisa mencari uang lebih banyak. Kemudian kita masih memiliki waktu yang banyak untuk belajar banyak hal dan juga untuk mengumpulkan uang yang lebih banyak untuk bisa menjadi kaya di masa depan. Kemudian cara terbaik mengatur uang di usia muda yang keempat adalah dengan menghindari hutang tidak perlu. Jangan sekali-kali mencoba untuk memulai berhutang saat kamu masih muda. Karena kalau kamu sudah terbiasa dalam berhutang saat kamu masih muda, kebiasaan ini akan kamu bawa sampai kamu tua nanti. Dan inilah yang biasanya menjadi masalah yang paling berat dalam finansial seseorang, yaitu hutang. Itu karena menjadi orang kaya kamu harus paling tidak memulai dari nol untuk bisa menambah kekayaan kamu untuk menjadi lebih kaya di masa depan. Tapi hutang berarti kamu masih berada di titik minus keuangan kamu, karena kamu harus membayar atau
memberikan setiap gaji yang kamu dapatkan kepada orang yang kamu hutangi atau tempat kamu berhutang. Yang tentu saja kamu tidak akan bisa menyimpan uang lebih banyak atau secara efektif setiap bulannya. Maka dari itu hindarilah hutang, apalagi kalau kamu masih muda, supaya kamu tidak terbiasa dalam berhutang nanti di masa depan. Kemudian cara terbaik mengatur uang di usia muda yang kelima adalah investasi sejak dini. Siapa di sini yang sudah berinvestasi di usia muda? Kalau kamu sudah melakukannya, saya acungi jempol atau saya berikan selamat karena kamu sudah memasuki zona bebas inflasi yang pertama dari kehidupan atau kesejahteraan finansial seseorang. Itu karena investasi berarti kamu bisa mendapatkan uang walaupun kamu sedang tertidur sekalipun. Dan itu bisa berarti sebagai sebuah passive income dalam kehidupan kamu. Maka dari itu berinvestasi haruslah kita mulai dari sejak dini. Karena berinvestasi selalu tentang dua hal, yaitu nominal dan waktu. Kita yang masih muda masih memiliki banyak waktu yang bisa kita jadikan sebagai aset dalam berinvestasi. Taruhlah kamu ingin berinvestasi di reksadana pasar uang misalnya yang resikonya sangat rendah. Tentu saja dengan bermodalkan waktu, kita bisa mendapatkan dividen yang cukup besar nanti di masa depan karena kita sudah menginvestasikan uang kita sejak dini. Kemudian kita juga memiliki energi yang masih sangat kuat yang bisa kita manfaatkan untuk bekerja lebih giat setiap harinya. Dan semakin giat kita bekerja, tentu saja uang yang kita dapatkan berpeluang, ya tidak pasti tapi berpeluang untuk menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Yang mana tentu saja uang ini bisa langsung kita investasikan. Tapi ingat, investasikanlah uang kamu di tempat-tempat yang kamu pahami. Jangan terlalu berspekulasi karena itu akan sangat beresiko untuk keamanan finansial kamu di masa depan. Jadi ya saran saya sebelum kamu berinvestasi di sebuah tempat, karena kamu masih memiliki banyak energi dan pikiran yang masih jernih, pelajarilah terlebih dahulu tempat investasi tersebut. Entah kamu ingin berinvestasi di reksadana, di cryptocurrency, di saham misalnya seperti yang saya lakukan saat ini, saya juga berinvestasi di bidang saham. Dan apapun itu, kalau kamu ingin berinvestasi, pelajarilah terlebih dahulu dan mulailah sejak dini. Karena itu berarti kamu membuka peluang sukses yang lebih lebar dan lebih besar untuk dividen atau keuntungan yang bisa kamu dapatkan dari jenis investasi apapun yang kamu pilih. Kemudian cara terbaik mengatur uang di usia muda yang keenam adalah pahami pentingnya dana darurat. Ini mungkin sebaiknya menjadi topik terakhir karena ya tidak banyak, bahkan sangat sedikit orang yang memikirkan dana darurat di usia muda. Karena biasanya kita yang masih muda itu terlalu cenderung untuk memikirkan apa yang akan kita beli dan kemana kita akan liburan, bukannya berpikir tentang dana darurat. Namun jika kamu adalah orang yang sudah berpikir tentang dana darurat dan pentingnya dana darurat, kamu adalah orang yang akan selamat secara finansial di masa depan. Dan kalaupun kamu merasa bahwa ya itu Tuhan yang menentukan, tapi paling tidak kamu sudah membuka peluang untuk menjadi orang yang lebih aman secara finansial di masa depan. Kenapa seperti itu? Itu karena kita tidak pernah tahu apa yang mungkin bisa terjadi terhadap diri kita di masa depan. Mungkin saja nanti kita di PHK dari pekerjaan kita, mungkin saja nanti kita menghadapi masalah yang harus mengeluarkan banyak uang, dan mungkin saja nanti kita mengalami sakit yang membutuhkan biaya untuk pengobatan. Apapun itu, dana darurat sangatlah penting untuk kita miliki. Dan berapa sih jumlah dana darurat yang harus dimiliki oleh seseorang, apalagi anak muda gitu? Dari berbagai sumber yang saya temukan, bahkan dari buku The Intelligent Investor dari Benjamin Graham, beliau mengatakan bahwa atau banyak orang yang mengatakan bahwa idealnya dana darurat itu berjumlah 6-12 bulan pengeluaran kamu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa 3-6 bulan. Tapi saya akan menariknya ke tempat yang lebih aman, yaitu 6-12 bulan pengeluaran kamu. Jadi dengan kata lain,
Jika kamu mengeluarkan uang biasanya dalam 1 bulan sejumlah 1 juta rupiah, idealnya dana darurat kamu harusnya berjumlah 6 juta sampai 12 juta rupiah per bulannya, tergantung berapa jumlah pengeluaran kamu setiap bulannya. Dan dengan adanya dana darurat ini, tentu saja kamu akan menjadi lebih aman secara finansial. Terlepas apapun yang akan menimpa kamu di masa depan, paling tidak kamu akan sedikit diringankan dengan adanya dana darurat ini. Misalnya kamu di PHK, tentu saja kamu masih memiliki dana darurat untuk kamu manfaatkan, entah itu untuk membuka pekerjaan baru seperti bisnis kecil-kecilan, ataupun untuk memenuhi kebutuhan kamu sampai kamu mendapatkan pekerjaan baru nantinya. Kemudian cara terbaik mengatur uang di usia muda yang ketujuh adalah pelajari literasi keuangan. Kita yang masih muda masih memiliki banyak waktu, tidak banyak tanggungan, dan juga masih memiliki banyak energi yang bisa kita manfaatkan untuk belajar. Maka dari itu mari kita berusaha untuk meningkatkan keinginan kita atau keseriusan kita dalam belajar tentang keuangan, dimanapun itu atau kapanpun itu. Itu karena literasi keuangan adalah sebuah jembatan gimana kita akan mengatur uang di masa depan. Semakin pahamnya kita atau semakin banyaknya ilmu yang kita miliki tentang pengelolaan keuangan atau apapun itu tentang keuangan, tentu saja kita akan berpeluang semakin besar untuk menjadi orang yang lebih aman secara finansial di masa depan. Dan ini juga berarti kita akan menjadi orang yang lebih kaya atau paling tidak berpeluang lebih besar daripada sebelumnya untuk menjadi lebih kaya di masa depan. Karena literasi keuangan berarti kita akan belajar tentang bagaimana kita mendapatkan uang lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian kita akan belajar bagaimana kita akan menyimpan uang yang kita dapatkan dari pekerjaan kita. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita akan menggunakan uang tersebut secara bijaksana, entah itu untuk kita investasikan ke tempat-tempat yang tepat ataupun untuk kita belanjakan ke tempat-tempat yang benar-benar perlu untuk kita membelanjakan uang tersebut. Intinya, literasi keuangan sangatlah penting. Apapun bentuknya itu selalu penting. Walaupun kamu hanya bermodalkan menonton video di YouTube, selama itu tentang literasi keuangan atau pelajaran tentang uang, itu tetap penting untuk kamu tonton. Dan semakin banyaknya referensi yang kamu dapatkan dari berbagai sumber tentang keuangan, kamu juga akan semakin paham dan peka terhadap situasi-situasi keuangan yang kamu miliki. Apakah kamu seharusnya menyimpan uang lebih banyak, atau kamu harus meningkatkan penghasilan, atau mungkin kamu di suatu sisi atau di suatu momen harus lebih berhemat daripada biasanya. Kemudian cara terbaik mengatur uang di usia muda yang terakhir atau yang ke-8 adalah gunakan aplikasi keuangan. Ada banyak sekali aplikasi keuangan di luar sana yang bisa kamu terapkan atau yang bisa kamu manfaatkan untuk membantu kamu dalam mengelola keuangan kamu. Aplikasi keuangan yang bisa kamu terapkan untuk berinvestasi ada banyak, seperti Bybit, seperti Stockbit, seperti Ajaib dan sebagainya. Itu untuk investasi. Tentu saja kamu harus belajar tentang investasi terlebih dahulu untuk bisa menerapkan semua jenis aplikasi investasi tersebut. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi lain seperti bagaimana kamu berhemat, bagaimana kamu menabung, dan bagaimana kamu menjadwalkan diri untuk menabung, ada banyak sekali aplikasi di luar sana. Misalnya Wallet dan juga Finansialku. Itu bisa kamu terapkan untuk mengatur bagaimana kamu akan menggunakan uang kamu secara lebih bijaksana ke depannya. Apalagi kita yang masih muda adalah orang-orang yang masih melek terhadap teknologi, yang masih mau belajar terhadap perkembangan teknologi ini, yang tentu saja kita bisa manfaatkan untuk menjadi orang yang lebih pandai dalam mengatur uang daripada sebelumnya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Saya doakan kamu menjadi orang kaya di masa depan, dan semoga kamu bisa terlepas dari segala jenis hutang dan bisa sejahtera secara finansial. Sekian dari program Diri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalam.